Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kita berjumpa lagi dan kita akan membahas tentang satu tren yang lagi fenomenal, tapi sudah lama juga kalau di luar negeri ya. Apa itu? Memberikan ASI untuk remaja dan dewasa. Nah, ada nih artis nih yang lagi ngangkat anak ya. Nah, anaknya ini bilang, aku waktu kecil, aku sejak kecil tidak pernah minum ASI. Gimana sih rasanya ASI itu? Kemudian artis ini memberikan ASI untuk anaknya, anak angkatnya itu. Nah, kita tinjau sebenarnya tren memberikan ASI itu ya sudah banyak terjadi. Kalau misalnya di luar negeri ya, itu ada awalnya konsep ASI untuk binaragawan, untuk katanya untuk otot, padahal dibantah sama dokter. Ada yang bilang juga untuk kesehatan ya. Nah, gitu kita lihat bagaimana tinjauan dalam Islam kalau melihat tentang ASI ini untuk dewasa ya. Karena apa? Nanti ASI atau air susu ibu itu bisa menjadi problem dalam tinjauan fikih ketika ASI itu diberikan, yaitu ASI itu rodok ya. Ketika ASI atau persusuan ya, rodok itu persusuan, diberikan kepada seseorang, maka seseorang itu tidak boleh mengawini anaknya yang memberikan persusuan itu. Nah, itu namanya saudara sepersusuan. Nah, kita lihat apakah orang dewasa atau remaja itu juga bisa berlaku hukum demikian. Kita lihat dulu syarat-syarat persusuan yang menjadikan mahram, artinya haram untuk menikah di antara dua hubungan itu ya. Itu bagaimana? Yang pertama, usia anak yang menyusu tidak lebih dari 2 tahun hijriah ya. Jadi anak yang diberikan, nah misalnya anaknya ini dewasa kemudian mau mengawini ibu persusuannya juga nggak boleh. Nanti ada bagaimana ayah sepersusuan menikahi anak sepersusuan juga nggak boleh gitu ya. Jadi syarat yang pertama adalah usia anak yang menyusu tidak lebih dari 2 tahun hijriah atau di bawah 2 tahun hijriah umurnya ya. Jadi anak bayi misalnya lagi ngetren juga donor ASI ya, itu harus jelas, harus diperketat. Artinya harus ada bukti, mungkin sertifikat bahwa anak ini ya, yang bernama ini bin ini ya, pernah menyusu ya kepada ini ibu ini ya, yang nanti ibu ini keluarganya ini disebutkan semua, sehingga nanti itu terlihat dengan jelas. Kalau misalnya nanti dewasa, kan kita nggak tahu nanti kedepannya apakah mereka akan tumbuh dewasa. Ternyata satu kampus ya, anaknya yang persusuan ini dengan yang disusukan itu ya. Nah, kemudian apa? Mereka satu kampus atau akhirnya mereka mau menikah. Nah, mereka harus, kan nggak tahu. Nah, ya maka harus jelas ya. Lebih amannya kalau donor ASI ya di rumah sakit itu antara bayi laki-laki dengan bayi laki-laki juga. Cuma ya itu nanti kita bahas secara detail ya, supaya maksudnya mahram dalam persusuan itu bagaimana. Tapi kita bahas dulu syaratnya ya. Yang pertama tadi bayinya kurang dari 2 tahun. Dari ayat wal walidatu yurdina auladahunna haulaini kamilain ya. Para ibu hendaklah menyusukan anaknya dalam 2 tahun penuh ya. Liman aroda ayutimar rodoah, barang siapa yang ingin menyempurnakan persusuan ya, 2 tahun lengkap, 2 tahun. Nah, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Daruqutni dan Ibnu Abbas, Rasulullah SAW bersabda, la rodoa illa maka nafil haulaini ya. Tidak ada hukum persusuan kecuali dalam usia kurang dari 2 tahun. Nah, ini kurang dari 2 tahun.
Syarat yang kedua, air susu berasal dari perempuan yang sudah berumur minimal 9 tahun hijriyah. Ya, itu. Yang ketiga, keluarnya susu pada waktu hidup. Jadi keluarnya susu itu pada waktu hidup. Keempat, susu yang diminum sampai ke perut besar anak dan ke otak si anak. Artinya habis susuin terus langsung mukok ya, gumoh, muntah gitu ya. Nah ini nggak bisa, harus sampai benar-benar perut besar si anak dan otak si anak. Artinya benar-benar diproses, tidak dikeluarkan lagi dalam waktu dekat setelah menyusui. Yang kelima, masuknya air susu di waktu si anak dalam keadaan hidup, ya, dan tidak kurang dari 5 kali susuan. Ya. Sekarang pertanyaannya, apabila seorang laki-laki dewasa atau remaja yang minum susu istrinya, nah, kalau ini bukan remaja, bukan istrinya, sorry. Ini kalau misalnya orang dewasa minum susu ASI istrinya, itu apakah terkena hukum mahram? Artinya dia harus diceraikan, karena kan nggak boleh mahram. Ya, suami misalnya minum ASI istrinya, apakah langsung otomatis diceraikan? Ternyata tidak. Karena apa? Karena ini tidak berpengaruh terhadap hukum mahram karena istrinya bukan dianggap sebagai ibu susuan. Tapi mungkin ini terjadi, ya, makanya para ahli fikih, ahli syariat itu mendetailkan. Seandainya ada anak bayi di bawah umur 2 tahun terus dinikahkan dengan janda yang baru melahirkan. Kemudian istri ini yang janda baru melahirkan tadi menyusui suami kecilnya sampai 5 kali susuan. Artinya memang janda ini keluar asinya ya. Lagi keluar asinya. Ini menyusui suaminya yang 5 kali susuan. Maka status pernikahannya batal. Ya. Status istri berubah menjadi ibu rodok, ibu persusuan, anaknya suaminya tadi menjadi anak persusuan, terus suami dari mantan suami si janda tadi menjadi ayah rodok. Nah ini ya, ini artinya kita bisa melihat bahwa orang dewasa tidak bisa dikenai hukum mahram. Jadi kalau ada suami meminum air ASI istrinya, kemudian pernikahannya bisa jadi batal karena itu hanya berlaku untuk anak-anak kurang dari 2 tahun. Nah, maka kalau kita lihat secara detail, ya, dalam kalangan mazhab Syafi'i air susu adalah suci. Ya. Orang yang sudah dewasa di atas 2 tahun, kita lihat dari mazhab fikih, saat menyusu tidak menjadikan kenasab yang disusui. Ya, maka ini kita lihat bahwa kalau ada tren memberikan ASI kepada remaja, ya ada-ada aja ini remaja, ya, dan juga dewasa. Ternyata memang terjadi dewasa itu ya beberapa peristiwa di luar negeri ada binaragawan dia katanya mengkonsumsi ASI untuk otot, padahal kalau binaragawan ya seharusnya tentang latihan bukan tentang ASI ya. ASI itu asupan, mungkin ya menurut mereka itu asupan ya, tapi dibantah oleh dokter secara kesehatan ya. Yang selanjutnya juga untuk kesehatan, memang ada orang yang membeli ASI atau meminum ASI memang dia khususkan untuk kesehatan. Nah yang tadi kita patut cermati bahwa ibu-ibu atau perkumpulan komunitas yang punya ASI ya didonorkan kepada bayi-bayi yang sedang di rumah sakit, yang sedang sakit dan tidak mendapatkan ASI, itu sebenarnya bagus. Tapi harus lebih didetailkan bagaimana agar ada bukti otentik secara digital atau secara sertifikat ya. Itu siapa pernah menyusu ke siapa ya. Itu agar nanti ketika kelak dewasa tidak menjadi masalah ketika hendak melangsungkan hubungan pernikahan. Nah, karena kalau kita bisa lihat bahwa itu harus diyakinkan dengan benar, karena keyakinan, benar-benar yakin adalah salah satu syarat pertalian mahram karena persusuan. Jadi harus benar-benar yakin dia itu bukan mahram kalau mau menikah ya. Tapi kita lihat dong guys, kalau menurut pendapatmu atau komentar kamu,
Bagaimana sih misalnya ASI itu diberikan kepada remaja dalam kasus misalnya tadi artis tadi ya, karena anak angkat tadi memang sejak kecil ya tidak pernah merasakan ASI, kemudian minta, kemudian diberikan. Ini apakah untuk pengen saja atau memang tren atau ya kasihan atau bagaimana ya. Tapi kita bisa melihat bahwa secara luas ya orang dewasa atau mungkin lebih fokusnya pada hukum mahram tadi itu karena ada beberapa orang yang mengatakan kalau suami itu meminum ASI istrinya maka pernikahan batal. Wah, karena jadi mahram. Ya, itu maka sudah kita evaluasi, klarifikasi secara detail pada video kali ini. Baik para pemirsa, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen, dan nyalakan tanda loncengnya untuk mendapatkan video-video terbaru di channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.